Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Jamehendra, NIM 120080001, kelas 1A Manajemen Dakwah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan mempersingkat dari PPT saya yang berjudul Belajar Bahasa Indonesia Ternyata Menyenangkan Walaupun Sedikit Sulit. Baik, Kenapa saya mengambil tema tersebut? Biasanya saya masih duduk di bangku sekolah, belajar Indonesia bagi saya itu menyenangkan. Tapi kelamaan terjadi sulit. Kenapa? Kita meremehkan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Kenapa? Kita pikir kita ini nggak perlu belajar bahasa Indonesia tersendiri karena kita ini warga Indonesia tersendiri. Tapi pikiran saya itu tidak benar, bahwa kita belajar bahasa itu sangatlah penting untuk kedepannya, termasuk ngomong berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya menyadari bahwa saya ngomong bahasa Indonesia masih terbata-bata, masih banyak kekurangan. Di dalam bahasa Indonesia tersebut masih banyak bagian-bagian dalam mempelajari dan menulis, seperti huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat, dan biasanya huruf kapital dipakai untuk nama seseorang, jabatan, gelar, dan alamat. Huruf kapital penting digunakan untuk sebuah surat dan lainnya. Huruf miring adalah untuk dipakai menuliskan nama, buku, majalah, dan surat, dan menegaskan suatu menghususkan huruf, dan untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. Dan dalam menulis ada jenis tanda baca yang penting, antara lain adalah 1. Titik, berfungsi untuk menandai akhir kalimat. 2. Koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang ditemukan dalam kalimat. 3. Tanda, berfungsi untuk memperkasihkan suatu istilah atau belum banyak diketahui. Tanda petik, berfungsi untuk menandai kalimat langsung dan pengakuan dalam naskah drama. Tanda seru, untuk menegaskan, memberi peringatan, atau kalimat yang bertanda seru dalam tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanda tanya, berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda titik, berfungsi untuk mengakhiri penguraian suatu kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada juga membuat karangan narasi, dan membuat narasi ini cukup mudah karena ini dibuat dengan fakta, dan kita hanya cukup duduk dan menulis tentang apa yang terjadi di depan mata, dan kita tidak perlu banyak pikirkan dalam membuat narasi ini. Cukup dengan niat saja, narasi ini sudah bisa kita buat dengan mudah, di mana kami disuruh dibuat diari setiap hari dan melatih menulis dan berpikir supaya kami bisa mengembangkan cara menulis dan cara berpikir dalam menulis yang baik dan benar. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.